Mesin bor terowongan, tunnel boring machine atau TBM, memang bisa disebut sebagai salah satu pencapaian puncak dalam rekayasa sipil modern. Mesin raksasa ini membuat terowongan panjang menembus pegunungan, bawah kota, bahkan di bawah laut, dengan lebih efisien, aman, dan presisi tinggi dibandingkan metode tradisional, seperti peledakan atau pengeboran manual. Mesin bor terowongan raksasa bawah tanah adalah mesin bor raksasa berbentuk silinder yang dirancang khusus untuk menggali terowongan dengan penampang bundar melalui berbagai kondisi geologi, mulai dari batuan keras hingga tanah lunak berpasir. TBM sering disingkat mole, tikus tanah, karena kemampuannya menembus perut bumi secara masif dan efisien. Sejarah singkat revolusi pengeboran. Konsep awal TBM lahir dari ide seorang insinyur Prancis, Marc Isambard Brunel, pada tahun 1818. Idenya terinspirasi dari cara kerja cangkang kapal laut yang menembus kayu. Brunel menciptakan tunneling shield, perisai terowongan, bingkai besi persegi panjang yang didorong maju sementara pekerja menggali tanah di dalamnya. Perisai ini sangat penting dalam pembangunan terowongan bawah air pertama di dunia, Thames Tunnel di London, yang memakan waktu 17 tahun. Perkembangan teknologi modern kemudian memunculkan TBM dengan kepala pemotong, cutter head, berputar di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19. Namun inovasi terbesar terjadi pada abad ke-20 dan 21, yang menghasilkan TBM modern yang memiliki kemampuan bergerak lebih cepat, lebih aman, dan mampu memasang lapisan terowongan secara otomatis. Anatomis dan cara kerja TBM. TBM bukanlah sekadar mata bor raksasa, ia adalah pabrik bawah tanah yang bergerak. Panjang satu unit TBM lengkap bisa mencapai ratusan meter, dan terdiri dari 3 bagian fungsional utama. Kepala pemotong ini adalah jantung TBM. Berbentuk piringan baja besar yang berputar, ia dilengkapi dengan berbagai alat pemotong seperti disc cutters untuk memecah batuan keras, scrapers dan toothpicks untuk menggali tanah lunak atau sedimen. Kepala pemotong berputar, mengerus material di depannya, menciptakan lubang terowongan. Di belakang kepala pemotong, material hasil galian, muk, akan masuk ke ruang tertutup. Perisai, shield, dan erection system. Bagian silinder logam besar ini berfungsi sebagai benteng pelindung sementara. Perisai menjaga agar tanah di sekitarnya tidak runtuh ke dalam terowongan yang baru digali. Pemasangan segmen. Begitu TBM bergerak maju beberapa meter, sistem ereksi hidrolik di bagian belakang perisai akan mengambil segmen-segmen beton pracetak dan menyusunnya membentuk cincin untuk menjadi dinding permanen terowongan. Mekanisme dorong. Seluruh TBM kemudian didorong ke depan menggunakan silinder dorong hidrolik yang menekan pada cincin segmen beton yang baru dipasang. Proses penggalian, pemasangan dinding, dan pendorongan dilakukan secara berulang. Sistem pendukung trailing gear. Rangkaian gerbong panjang yang berada di belakang TBM. Fungsinya adalah mendukung operasional mesin secara berkelanjutan. Sistem pemindahan material. Konveyor atau pipa lumpur membawa mok hasil galian keluar dari terowongan menuju lokasi penampungan. Menampung panel kontrol, transformator listrik, sistem ventilasi, dan jalur suplai grout, bahan pengisi celah, untuk memastikan segmen beton terpasang dengan kuat. Ruang kendali. Kru teknisi mengontrol dan memantau seluruh proses pengeboran dari ruang kendali ini selama 24 jam sehari dalam shift kerja. Klasifikasi dan penerapan TBM. TBM dibagi menjadi berbagai jenis berdasarkan kondisi geologi yang akan ditangani. Batuan keras. Dirancang untuk menembus batuan padat. TBM jenis ini tidak memerlukan perisai untuk menopang dinding terowongan sementara karena batuan yang digali sudah stabil. Terdapat 2 subjenis utama, hanya menggali tanpa langsung memasang lapisan.
mengandalkan stabilitas batuan alami. Menggunakan 2 perisai, dapat memasang lapisan beton sambil terus menggali, sangat cepat. Dirancang untuk menggali tanah yang tidak stabil, seringkali di bawah permukaan air. TBM jenis ini selalu menggunakan perisai dan sistem penyeimbangan tekanan. Paling umum digunakan di kota besar. Ini menyeimbangkan tekanan galian dengan tekanan tanah dan mak di dalam ruang pemotong, mencegah penurunan tanah di permukaan. Menggunakan lumpur, slurry, bertekanan untuk menstabilkan muka galian, cocok untuk tanah sangat jenuh air. TBM adalah solusi wajib untuk proyek terowongan di area padat penduduk, MRT atau subway, terowongan di bawah air, terowongan sungai atau laut, dan proyek infrastruktur besar lainnya, terowongan kereta cepat, saluran air. Mengapa TBM sangat penting? Penggunaan TBM memberikan keuntungan besar dibandingkan metode pengeboran dan peledakan, mengurangi risiko runtuhan terowongan dan meminimalkan paparan pekerja terhadap lingkungan berbahaya. Jauh lebih efisien dan dapat mengurangi waktu penyelesaian proyek secara signifikan. Dampak lingkungan hampir tidak menimbulkan getaran, suara bising, atau gangguan pada struktur di permukaan, menjadikannya ideal untuk lingkungan perkotaan yang padat. Sebagai kesimpulan, TBM adalah representasi puncak dari teknik sipil modern, memungkinkan manusia untuk membangun jalur transportasi vital di bawah tanah dengan efisiensi dan keamanan yang tak tertandingi.